Halo, nama saya Juan Ali Santosa, anggota CERT, Community Emergency Response Team di Milpitas. Selamat datang di presentasi Detik-detik yang berharga, langkah-langkah keselamatan menghadapi gempa bumi di rumah Anda, yang disponsori oleh KADRE. KADRE adalah suatu jaringan organisasi nirlaba atau non-profit di daerah administratif Santa Clara yang membantu masyarakat sekitarnya untuk mempersiapkan dan menghadapi bencana alam. Kami ingin berterima kasih kepada United Way Bay Area yang mendanai proyek ini dan Clear Global yang menyediakan terjemahan materi presentasi. Nama saya Daniel Hanjoyo. Dengan mengerjakan proyek ini, harapan kami adalah untuk komunitas Indonesia bisa mendapatkan akses ke informasi ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada KADRE untuk sumbangan materi yang sangat berharga ini. Dan sekarang, saya akan matikan video kamera untuk memulai presentasi ini. Presentasi ini akan mencakup informasi untuk membantu Anda mempersiapkan diri menghadapi gempa bumi, termasuk peringatan keadaan darurat, melindungi diri dan rumah Anda ketika terjadi gempa bumi, tindakan yang harus diambil setelah gempa bumi, cara mencari bantuan dan informasi baru tentang perlindungan untuk para imigran dan sumber daya dukungan yang tersedia setelah bencana. Gambar di sebelah kiri layar Anda adalah petunjuk persiapan menghadapi bencana. Versi-versi terjemahan bahasa lainnya tersedia di situs web KADRE halaman gempa. Jika Anda tidak dapat mengunduh informasinya, beritahulah kami dan kami akan memberikan salinannya. Anda juga akan menemukan dokumen bernama Sumber Daya Keselamatan Gempa atau Earthquake Safety Resources yang mencantumkan semua tautan dan instruksi yang akan kami sebutkan hari ini sehingga Anda dapat merujuk ke sana nanti. Di California, rata-rata terjadi 100 gempa bumi per hari. Meskipun kebanyakan tidak cukup kuat untuk kita rasakan, tanah selalu bergerak. Ketika terjadi gempa Big One yang besar, jalur telepon pusat 911 akan kelebihan beban dan responden pertama kewalahan dengan panggilan permintaan bantuan. Polisi dan Departemen Pemadam Kebakaran memprioritaskan tanggapan mereka terhadap panggilan berdasarkan di mana masalah yang terbesar berada dan di mana kebanyakan orang yang berada dalam bahaya. Jika sekolah atau mal di daerah Anda membutuhkan bantuan, Anda mungkin harus menunggu waktu yang lama untuk menerima bantuan. Banyak keadaan darurat yang terjadi setelah gempa bumi perlu segera ditangani. Itulah mengapa kami senang Anda mengikuti kelas ini, supaya kami dapat membantu Anda mengetahui apa yang harus Anda lakukan untuk menjaga keselamatan rumah dan keluarga Anda. Kota-kota di daerah administratif Santa Clara menggunakan beberapa sistem pemberitahuan untuk memberi Anda informasi penting tentang semua jenis keadaan darurat termasuk gempa bumi. Alert SCC adalah sistem notifikasi di seluruh daerah atau county. Setiap orang harus mendaftar
untuk menerima pemberitahuan dari Alert SCC. Anda dapat memilih untuk menerimanya di ponsel Anda secara lisan atau tulisan, telepon rumah, dan email. Kunjungilah www.alertscc.com untuk mendaftarkan diri. Beberapa kota, polisi, dan pemadam kebakaran menggunakan sistem notifikasi lain yang bernama Nixle. Nixle mengirimi Anda email dan pesan teks. Anda dapat mendaftarkan diri di Nixle dengan mengirimkan kode pos Anda ke 888777. Jika Anda masuk ke www.nixle.com, Anda dapat memilih jenis pemberitahuan yang ingin Anda terima, seperti aktivitas polisi, orang hilang, penutupan jalan, dan acara lokal. Pesan peringatan ini hanya dikirim dalam bahasa Inggris. Jika Anda tidak dapat membaca bahasa Inggris, Anda harus memiliki rencana agar informasi tersebut diterjemahkan untuk Anda sampai kami memiliki solusi yang lebih baik. Ada sistem ketiga yang disebut Wireless Emergency Alert atau peringatan darurat wireless. Sistem ini tidak memerlukan registrasi, tetapi Anda harus memastikan bahwa pengaturan notifikasi darurat di ponsel Anda dihidupkan. Semua instruksi tercantum dalam Earthquake Safety Resources Document atau dokumen sumber daya keselamatan gempa bumi. Alangkah baiknya jika kita bisa mengetahui bahwa gempa bumi akan segera terjadi. Nah, sekarang Anda bisa. MyShake adalah satu aplikasi telepon gratis yang memperingatkan Anda beberapa detik sebelum tanah mulai berguncang untuk gempa bumi berkekuatan 4,5 skala Richter atau lebih tinggi. Kedengarannya waktunya tidak banyak, tetapi mungkin cukup untuk turun dari tangga, menjauh dari jendela, atau berlindung. Bunyi peringatannya seperti ini. Earthquake. Drop cover, hold on. Shaking expected. Aplikasi MyShake tersedia untuk ponsel iPhone dan Android. Bayangkan Anda berada di rumah pada hari Sabtu pagi dan peringatan dari MyShake berbunyi di ponsel Anda. Apakah yang Anda lakukan? Video ini menyimulasikan gempa bumi yang dahsyat. Lihatlah apa yang jatuh selama guncangan. Itu merupakan satu guncangan yang dahsyat. Mengapa begitu banyak benda yang jatuh? Di manakah tempat-tempat yang aman untuk melindungi diri Anda saat tanah berguncang? Hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah bertiarap, merangkak di bawah meja, tutupi kepala Anda dengan berpegangan mebel-mebel yang ada sampai guncangan berhenti. Jika Anda sedang duduk di kursi roda, kuncilah roda Anda dan lindungilah kepala Anda.
Jika Anda berada di tempat tidur, tetaplah diam di tempat tidur dan lindungilah kepala Anda dengan bantal. Jika Anda berada di mobile home, penyangga di bawahnya dapat menembus lantai. Jadi, duduklah di sofa, tempat tidur, atau kursi dan lindungilah kepala Anda. Berdiri di ambang pintu tidak dianjurkan sebagai cara untuk melindungi diri sendiri. Setelah guncangan berhenti, apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Pikirkanlah seperti apa rumah Anda ketika guncangan berhenti. Mungkin ada pecahan kaca dan barang-barang yang jatuh dari rak ikan Anda, mungkin jatuh ke lantai jika Anda memiliki akuarium. Lilin yang menyala mungkin terjungkir atau mungkin TV Anda jatuh. Memikirkan kerusakan akibat gempa. Adakah yang bisa Anda lakukan untuk menghindarinya? Sebelum terjadi gempa, lakukanlah pemeriksaan keselamatan rumah Anda. Berdirilah di setiap ruangan dan bayangkanlah apa yang akan jatuh. Tanyakan pada diri Anda, jika benda itu jatuh, akankah melukai seseorang? Atau apakah benda itu mahal atau sulit untuk diganti? Jika jawabannya ya untuk setiap pertanyaan, temukanlah cara untuk mencegah benda itu jatuh. Bisakah Anda memindahkan benda-benda berat dari tempat yang tinggi atau di atas tempat tidur yang bisa jatuh dan melukai seseorang? Pasang kunci lemari di dapur untuk menyimpan piring-piring. Pasang tali pengikat gempa pada TV dan barang-barang yang tinggi dan berat. Periksalah untuk memastikan supaya alat dan bahan pembersih tidak bisa tumpah, tercampur dengan bahan kimia lainnya yang menyebabkan terjadinya asap beracun. Pastikanlah pemanas air diikat dengan benar. Jika pemanas air jatuh, ini bisa menyebabkan kebakaran. Pastikan kabel yang berada di sepertiga atas dan bawah tangki pemanas air dan ikatan melingkari dinding tangki seluruhnya. Berdasarkan pada kemungkinan kerusakan-kerusakan di dalam rumah Anda, marilah telusuri tindakan-tindakan apa yang perlu segera Anda lakukan untuk menjaga keselamatan semua orang. Pertama, bantulah setiap orang yang terluka. Pelajari kursus pertolongan yang utama sekarang dan download aplikasi pertolongan pertama dari Palang Merah untuk mempelajari cara menghentikan pendarahan, menstabilkan patah tulang, dan merawat orang yang terkena syok. Tersedia juga aplikasi pertolongan pertama untuk hewan peliharaan. Selanjutnya, periksa kebocoran gas karena itu dapat menyebabkan ledakan dan kebakaran. Haruskah Anda langsung mematikan aluran gas setelah terjadi gempa? Jawabannya adalah tidak. Anda harus mematikan aliran gas hanya jika Anda curiga ada kebocoran. Setelah terjadinya gempa Loma Prieta di tahun 1989, sebagian orang mematikan aluran gas ke semua rumah-rumah di lingkungan mereka. Karena tidak ada yang tahu apakah benar-benar ada kebocoran, mereka harus menunggu perusahaan gas untuk datang dan memeriksa setiap rumah. Karena kewalahannya perusahaan gas dengan permintaan layanan setelah gempa, proses pemeriksaan gas tersebut memerlukan waktu 2 minggu untuk menyalakan kembali aliran gas. Sementara itu, mereka terpaksa mandi dengan air dingin. Bagaimanakah cara mengetahui jika ada kebocoran gas? Pertama,
Ciumlah aroma di sekitar peralatan yang menggunakan gas. Gas tidak berbau, sehingga perusahaan gas menambahkan aroma yang memiliki bau seperti belerang atau telur busuk agar Anda tahu jika ada masalah. Jika Anda mencium bau gas di sekitar suatu peralatan, aliran gas ke peralatan tersebut harus dimatikan dan diperiksa oleh perusahaan gas. Buka jendela agar gas bisa keluar setelah Anda mematikan katup utama peralatan tersebut. Jika Anda tidak bisa mematikan aliran gas di peralatan tersebut, atau mencium bau gas di rumah Anda dan tidak dapat menemukan sumbernya, Anda harus mematikan aliran gas utama untuk seluruh rumah. Saat Anda keluar untuk memeriksa meteran gas, Anda harus memeriksa 3 hal berikut. 1. Periksa adakah bau gas. 2. Dengarkan adakah suara seperti mendesis atau siulan yang disebabkan oleh bocornya gas dari pipa yang retak. Bunyinya seperti ini. Tiga, lihat jarum meteran gas apakah berputar sangat cepat dan tidak normal. Anda ingin tahu seperti apa putarannya yang normal? Periksalah putaran jarum itu saat Anda menggunakan peralatan gas di rumah. Adanya salah satu dari 3 tanda di atas menandakan Anda harus mematikan aliran gas. Anda memerlukan kunci Inggris 12 hingga 15 inci untuk mematikan aliran gas di meterannya. Anda tidak perlu membeli kunci Inggris yang mahal. Anda bisa menemukannya dengan harga di bawah $15 di toko alat diskon dan yard sale. Jika Anda ingin menyimpan kunci ini di dekat meteran, masukkanlah ke dalam kantong Ziploc dan semprotkan sedikit WD-40 atau pelumas lain agar tidak berkarat. Temukan katup gas pada meteran dan putar 1/4 putaran ke salah satu arah hingga melintang atau tegak lurus dengan pipa. Gambar katup di foto nomor 1 berada di posisi menyala. Katup di foto 2 berada di posisi mati. Setelah mematikan aliran gas, jangan menyalakannya lagi. Hubungi perusahaan gas dan minta mereka untuk datang dan memeriksa apakah ada kebocoran. Anda bisa mencoba katup untuk memastikan katup akan bergerak jika diperlukan. Dengan menggunakan kunci Inggris, putar katup sekitar 1/8 putaran. Cukup untuk memastikan bahwa katup akan bergerak. Selanjutnya, kembalikan ke posisi menyala penuh. Jika Anda tidak bisa memutar katup, hubungi perusahaan gas untuk memperbaikinya. Jika Anda tinggal di apartemen, meteran Anda dan penghuni lain mungkin berada di tempat yang sama. Tanyakanlah kepada manajer apartemen Anda tentang meteran mana milik Anda. Dan apa yang harus dilakukan jika Anda tidak tahu meteran mana yang bocor. Terakhir, jika Anda tidak bisa memastikan aliran gas atau tidak tahu dari mana baunya berasal, Anda harus segera keluar dan menjauhi tempat itu karena ada risiko terjadi ledakan. Pergilah menjauhi dengan berjalan kaki. Menyalakan mobil dapat menyebabkan ledakan.
Jarak evakuasi minimum yang disarankan karena kebocoran rumah tangga adalah 330 kaki. Sedikit lebih jauh dari panjangnya lapangan football Amerika. Bahkan, jika Anda masih mencium bau gas, teruslah menjauh dan hubungi 911 untuk melaporkannya. Pastikanlah untuk memberitahu tetangga Anda tentang keselamatan gas agar mereka tahu apa yang harus dilakukan jika Anda sedang tidak ada di rumah saat terjadi gempa bumi. Di lingkungan Anda mungkin terdapat saluran distribusi gas yang lebih besar. Jika terjadi kebocoran gas besar seperti yang ditunjukkan di sini, di mana gas muncul dari jalan atau di bangunan seseorang, Anda harus segera mengungsi. Sama seperti tadi, korek api, menyalakan mobil, menyalakan lampu, atau kemungkinan sumber panas apapun dapat menyebabkan ledakan. Untuk jenis kebocoran ini, Anda harus melangkah lebih jauh dari panjangnya lapangan football. Kebakaran dapat terjadi setelah gempa bumi. Apakah yang bisa memicu kebakaran di rumah Anda? Anda bisa terkena bencana jika kompor menyala, jika perabot telah bergerak, jika lilin terjungkir, atau jika kabel listrik rusak atau putus. Jika Anda menemukan api kecil, yaitu seukuran keranjang sampah, Anda dapat menggunakan alat pemadam api untuk memadamkannya. Anda harus mengevakuasi gedung jika api lebih besar dan hubungi 911. Berikut ini adalah cara menggunakan alat pemadam api. Anda bisa mendapatkan alat pemadam api untuk rumah Anda dari toko perlengkapan rumah seperti Home Depot, Lowe's, Ace Hardware, atau perusahaan alat pemadam api lokal. Untuk menggunakan di rumah, kami merekomendasikan alat pemadam api berkapasitas 10 hingga 20 pound dengan huruf A, B, C di atasnya. Alat pemadam api ini dapat digunakan pada kebakaran tipe A, kayu, kertas, dan pakaian, kebakaran tipe B, gas atau minyak, dan kebakaran tipe C, kabel listrik dan perabot. Bagian utama dari alat pemadam api adalah 1. Indikator tekanan. Panah tekanan harus mengarah ke area hijau jika berfungsi dengan baik. 2. Pegangan atas dan bawah. Selalu pegang alat pemadam api dari pegangan bawah. 3. Pin ring yang menjaga agar alat pemadam api tidak menyemprot secara tidak sengaja. Anda harus melepaskan pin itu agar pemadam apinya bisa menyemprot. Gambar di slide menunjukkan seseorang sedang menyabut ringnya. Ring itu diikat dengan tali pengikat plastik. Putar ring seperti Anda memutar kunci di gembok, dan tali pengikat akan putus. Kemudian, cabutlah pin dari pegangannya. 4. Lepaskanlah nozzle dari penjepitnya dan gunakan untuk menyemprotkan bubuk kimianya ke arah api. Nozzle mengarahkan kemana bubuknya akan pergi. Peganglah nozzle di ujungnya agar dapat mengarahkannya dengan baik. Ingat akronim TATA untuk menggunakan alat pemadam api. T adalah singkatan dari tarik pin ring. T, Tanda, 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 Tanda,
E untuk arahkan nozzle ke dasar api, bukan pada api. T untuk tarik handle pelatuk, dan E untuk ayunkan ke kiri dan ke kanan. Ayunkan ke kiri dan ke kanan secara terus-menerus untuk menyemprot bubuk kimia pada benda yang terbakar. Dalam video ini, Anda akan melihat alat pemadam api ABC seberat 10 pound sedang digunakan. Ingatlah, jika api lebih besar dari tempat sampah, Anda mungkin tidak memiliki cukup bubuk kimia dalam alat pemadam api untuk membuat api padam. Alat pemadam api seberat 10 pound hanya bertahan 15 detik. Jika api tidak padam, keluarlah dari rumah dan hubungi 911. Satu tip lagi, jika panci di atas kompor terbakar, cobalah geser tutup panci sampai menutupi panci supaya api padam sebelum memakai alat pemadam api. Yang jelas sangat kotor. Jika tidak berhasil, gunakanlah alat pemadam api. Jika Anda menduga ada kabel yang rusak, atau Anda telah memadamkan api listrik, bukalah panel listrik Anda dan matikanlah listrik. Panel listrik mungkin di dalam rumah, di garasi, atau di dinding luar. Untuk menghindari percikan api dan kemungkinan kebakaran, Anda harus mematikan listrik dengan urutan tertentu. Untuk mematikan listrik, pertama, matikan semua saklar individu, lalu matikan saklar utama terakhir. Jika Anda ingin menghidupkan kembali listrik, Anda harus menghubungi perusahaan listrik. Jika gempa bumi menyebabkan pipa air putus, air dapat menyebabkan kerusakan parah pada rumah Anda. Jika Anda melihat air mengalir atau air merembes dari dinding, Anda harus mematikan air di katup penuntut tempat air masuk ke bangunan Anda atau meteran air di bawah tanah. Dua gambar di bawah menunjukkan meteran air di bawah tanah. Untuk melepas tutup meteran air, Anda dapat menggunakan obeng yang ditempatkan pada lubang secara miring dan mengangkatnya ke atas. Panah pada gambar kedua menunjukkan katup pengontrol. Gunakanlah kunci Inggris 12 sampai 15 inci untuk memutar katup sampai kedua lingkaran logam bertemu. Anda akan tahu bahwa air mati ketika Anda melihat jarum berhenti berputar. Penting untuk memeriksa rumah Anda dari kerusakan struktural secepat mungkin. Anda mungkin melihat jendela pecah dan dinding retak yang perlu diperbaiki. Tetapi, jenis kerusakan tertentu dapat menyebabkan struktur bangunan menjadi tidak stabil, yang bisa menyebabkan dinding atau bangunan runtuh. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Retakan diagonal berasal dari pintu dan jendela seperti terlihat pada gambar di sebelah kiri. Anda mungkin melihat perubahan pada garis horizontal atau vertikal strukturnya. Anda dapat melihat di gambar kanan bawah bahwa dinding garasi tidak lurus. Ketika Anda mencoba membuka pintu di dalam rumah, mungkin akan macet karena rumah sudah bergeser. Anda mungkin juga melihat kerusakan pada fondasi. Keretakan atau pergeseran di sekitar bagian luar rumah atau keretakan besar pada tanah di dekat fondasi.
akan ada gempa susulan setelah setiap gempa besar. Setiap gempa susulan bisa membuat kerusakan kecil menjadi lebih parah. Periksalah rumah setelah setiap gempa susulan besar. Setelah Anda menangani bahaya untuk diri sendiri dan orang lain di rumah Anda dapat memeriksa tetangga Anda. Temuilah tetangga Anda untuk mencari tahu apakah ada yang membutuhkan bantuan. Terangkanlah pengetahuan menghadapi gempa bumi demi keselamatan mereka. Lingkungan Anda akan menjadi jaringan penting untuk berbagi informasi, dukungan, dan sumber daya. Mengenali tetangga Anda adalah langkah pertama untuk membangun komunitas yang lebih tangguh. Cara terbaik untuk bersiap adalah terus belajar. Ada kelas kesiapsiagaan darurat pribadi tambahan yang tersedia. Anda dapat mengambil kelas pertolongan pertama atau kelas cardiopulmonary resuscitation atau resusitasi jantung paru. Semua kota di daerah administratif Santa Clara menawarkan kursus bagi mereka yang ingin membantu lingkungan mereka yang disebut Tim Tanggap Darurat Komunitas atau CERT. CERT mengajarkan pertolongan pertama, tanda-tanda kerusakan bangunan, cara menyelamatkan orang yang terkurung, dan cara mengorganisir kelompok kecil untuk mendukung lingkungan setempat. Jaringan telepon akan kelebihan beban saat Anda mencoba menelepon keluarga dan teman. Mengirimkan pesan singkat memakan lebih sedikit bandwidth daripada panggilan telepon dan lebih mungkin untuk diterima. Jika tidak dapat diterima, Anda mungkin dapat menghubungi seseorang yang tinggal di luar daerah yang terkena bencana. Jadikanlah orang itu sebagai pusat perhubungan yang dapat menyampaikan pesan ke anggota keluarga. Bicarakanlah juga sebelum keadaan darurat dengan keluarga Anda tentang pemilihan lokasi pertemuan di taman setempat atau di rumah teman atau tetangga jika Anda tidak bisa pulang. Jika Anda harus meninggalkan rumah, tinggalkanlah nomor telepon Anda pada tetangga dan beritahulah kemana Anda akan pergi. Terkadang orang takut untuk tinggal di dalam rumah setelah gempa bumi, karena kemungkinan adanya gempa susulan atau mereka tidak merasa aman di dalam. Jika aman untuk berkemah, Anda mungkin ingin berkemah di halaman Anda atau di lingkungan sekitar selama beberapa hari sampai suasana lebih aman. Jika Anda memutuskan untuk berkemah di halaman Anda selama beberapa hari, apakah 5 persediaan yang paling penting yang mungkin ingin Anda bawa? Berikut adalah 5 persediaan terpenting yang tipikal. Tetapi 5 persediaan terpenting Anda mungkin berbeda. Anda mungkin telah memikirkan lebih dari 5. Ada orang mengemas ransel kecil dan tidur di tanah ketika mereka pergi berkemah. Tetapi ada juga orang lain pergi berkemah, mereka menyewa motorhome besar dengan TV satelit. Persediaan Anda bisa sesederhana atau selengkap yang Anda inginkan, asal mereka tidak kadaluarsa. Anda dapat menemukan sebagian besar persediaan di toko diskon untuk kotak persediaan sederhana. Pada dasarnya, Anda memerlukan kotak P3K dengan persediaan yang sesuai dengan tingkat pelatihan Anda. Setidaknya beberapa perban, handuk kecil, dan obat untuk sakit kepala dan mual. Anda perlu air minum untuk bertahan hidup. Berapa banyakkah air minum yang harus Anda sediakan?
Anda akan membutuhkan 3 galon air untuk setiap orang dan hewan peliharaan dalam keluarga, agar masing-masing dapat menggunakan 1 galon per hari untuk minum dan memasak. Anda akan lapar, jadi simpanlah makanan yang tidak perlu terlalu sering diganti, seperti makanan kaleng, makanan kering, atau granola batangan. Jika Anda pergi ke tempat penampungan dan bukan berkemah, Anda mungkin tidak menyukai makanan yang mereka sajikan, seperti pizza dan hamburger. Bawalah makanan yang Anda sukai. Jika Anda tidak dapat memperoleh informasi di ponsel Anda bisa memakai radio bertenaga baterai. Terakhir dari 5 persediaan terpenting adalah lampu senter, karena langit akan gelap. Ponsel Anda mungkin memiliki lampu senter. Namun, apa yang terjadi ketika baterai ponsel Anda mati? Dapatkah Anda memikirkan persediaan lainnya yang mungkin Anda inginkan atau butuhkan? Pikirkan tentang uang tunai jika ATM tidak berfungsi, diet dan obat-obatan khusus, terpal untuk membuat tempat berteduh, persediaan untuk hewan peliharaan, kacamata cadangan. Ketika Anda mendapatkan kacamata baru, masukkan yang lama ke dalam kotak Anda. Peralatan, dokumen penting, gambar dokumen di ponsel Anda untuk referensi cepat, dan peluit untuk memberi sinyal bantuan. Setelah gempa bumi, mendapatkan informasi yang akurat dari sumber terpercaya akan membantu Anda merencanakan langkah selanjutnya. Jangan percaya dengan informasi yang diunggah oleh individu yang tidak secara langsung mengelola keadaan darurat, karena informasi mereka mungkin tidak akurat. Situs web Cadre menyediakan tautan ke semua situs web pemerintah, polisi, pemadam kebakaran, dan media sosial. Bisa Anda dapatkan dengan mudah. Setelah gempa bumi, banyak sumber daya akan dikerahkan untuk membantu masyarakat, termasuk tempat penampungan darurat dan perumahan, dukungan untuk kesehatan mental, bantuan keuangan, dukungan untuk membersihkan properti Anda, pembangunan kembali, advokasi untuk bekerja dengan perusahaan asuransi, advokasi untuk tuan tanah dan penyewa, dan dukungan khusus untuk imigran. Ketika terjadi bencana, informasi tentang program bantuan bencana yang terkini akan dicantumkan di situs web Cadre, www.cadresv.org sesegera mungkin. Jika Anda mengenal seseorang yang takut diberi bantuan setelah bencana karena takut dideportasi, penting untuk membagikan informasi ini kepada mereka. Setiap orang berhak untuk mendapat bantuan darurat non-tunai. Hak untuk mendapatkan bantuan didasarkan pada kebutuhan terkait bencana, bukan status imigrasi atau pendapatan. Setiap orang berhak untuk mendapat informasi dan bantuan darurat dalam bahasa yang dapat mereka pahami. Mintalah seorang penerjemah. Hubungilah organisasi nirlaba atau non-profit lokal, atau lihatlah situs web Cadre tentang sumber daya apa yang tersedia saat ini. Memahami opsi ini akan membantu Anda membuat pilihan pemulihan bencana terbaik. Penting untuk diketahui bahwa Undang-Undang Negara Bagian California melarang pekerja bantuan bencana
meminta dokumen atau menanyakan status imigrasi seseorang. Dan menerima bantuan bencana tidak akan membahayakan status keimigrasian atau hak untuk menjadi warga negara. Semua imigran harus merasa aman untuk meminta bantuan yang mereka butuhkan dari Palang Merah atau organisasi non-profit dan organisasi berbasis agama lainnya yang merespons. Atas perintah Presiden Biden, kawasan perlindungan telah ditetapkan di mana seharusnya tidak ada penegakan undang-undang imigrasi. Beberapa kawasan perlindungan ini meliputi sekolah, tempat ibadah, tempat distribusi makanan, fasilitas medis, rute evakuasi, tempat pemberian bantuan bencana, atau tempat penampungan darurat. Detail lebih lanjut tentang kawasan perlindungan dan daftar manfaat dan layanan public charge yang aman untuk digunakan dapat ditemukan di situs web Cadre. Selamat. Ketika tiap detik sangat berharga, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Untuk informasi tambahan tentang keselamatan dari gempa bumi atau untuk melihat kembali presentasi ini, kunjungilah www.cadresv.org/earthquake. Berikut ini adalah kode QR untuk situs Cadre. MyShake untuk iPhone dan MyShake untuk Android. Scan dengan kamera ponsel Anda untuk langsung membuka situs web. Dan berikut adalah kode QR untuk ReadyGuide, Alert, SCC, dan Nexel. Terima kasih.